Pagi itu, layar ponsel dipenuhi kabar buruk. Harga pangan melonjak, bursa jatuh, bank membatasi penarikan, dan mata uang besar kehilangan nilainya hanya dalam pekan. Banyak orang baru sadar, kekayaan yang tampak aman bisa berubah menjadi beban. Kita terbiasa menganggap tabungan, rumah, kendaraan, dan investasi sebagai pelindung masa depan. Namun saat ekonomi terguncang, nama aset tidak lagi penting. Yang menentukan adalah fungsi, likuiditas, dan kemampuannya menjaga daya beli. Kesalahan muncul ketika kekayaan hanya dinilai dari harga saat kondisi normal. Sedikit orang bertanya, apakah aset itu masih berguna ketika pendapatan turun, biaya hidup naik, dan pasar kehilangan pembeli. Barang mahal belum tentu menjadi penyelamat. Tekanan ekonomi tidak datang sendirian. Utang global, krisis pangan, perubahan iklim, otomasi, dan kecerdasan buatan mengubah cara manusia bekerja serta menghasilkan uang. Sistem lama bisa kehilangan relevansi dengan cepat. Ini bukan ramalan kehancuran pada tanggal tertentu. Tujuannya membangun kewaspadaan. Krisis sering muncul bertahap, lalu menghantam mereka yang terlalu nyaman dan terlambat menyesuaikan keputusan keuangan. Ada uang tunai yang rapuh terhadap inflasi, kendaraan mahal yang menguras arus kas, properti yang sulit dijual, barang mewah tanpa pembeli, serta aset digital yang bisa jatuh saat sentimen berubah. Semua terlihat bernilai sampai keadaan berbalik. Pertanyaan pentingnya bukan berapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa kuat semua itu menopang hidup ketika keadaan memburuk. Rahasia uang akan membedah aset yang perlu diwaspadai serta nilai yang bertahan saat ekonomi berguncang. Salah satu aset yang sering disalahpahami adalah uang tunai. Banyak orang merasa aman ketika saldo rekening bertambah. Angka besar memberi ketenangan, seolah masa depan terlindungi. Padahal, rasa aman itu bisa menipu saat daya beli terkikis. Masalah uang bukan pada bentuknya, tetapi pada nilainya yang bergantung pada sistem. Selama inflasi terkendali dan ekonomi stabil, uang bekerja dengan baik. Namun ketika harga naik lebih cepat daripada pendapatan, tabungan diam-diam kehilangan kekuatan. 100 juta rupiah tetap terlihat sama di layar ponsel, tetapi jumlah barang yang bisa dibeli dapat jauh berkurang. Kerugian ini tidak muncul sebagai angka merah, melainkan sebagai kemampuan hidup yang makin sempit. Dalam situasi berat, masalahnya bukan hanya inflasi. Bank dapat membatasi penarikan, pemerintah bisa menerapkan kebijakan darurat, dan akses dana menjadi sulit. Uang digital belum tentu dapat digunakan ketika kepanikan meluas. Bukan berarti seluruh uang tunai harus diubah menjadi aset lain. Dana cair tetap penting untuk kebutuhan harian, keadaan darurat, dan peluang mendadak. Yang berbahaya adalah menempatkan seluruh kekayaan dalam uang yang tergerus. Uang seharusnya menjadi alat, bukan tempat menyimpan nilai terlalu lama. Sebagian digunakan untuk bertahan, sebagian ditempatkan pada aset produktif, dan sebagian disiapkan agar mudah dipindahkan saat keadaan berubah. Jangan hanya melihat besar saldo, perhatikan daya beli, akses, dan fungsi uang tersebut. Saat tekanan datang, yang bertahan bukan sekadar mereka yang punya banyak uang, tetapi mereka yang tahu kapan menyimpan, memakai, dan mengubahnya menjadi nilai lebih kuat. Banyak orang menempatkan kendaraan pribadi sebagai tanda keberhasilan. Mobil mahal dianggap bukti bahwa kerja keras telah terbayar. Namun ketika ekonomi melemah, simbol prestise itu bisa berubah menjadi beban yang menguras uang. Nilai kendaraan menyusut sejak pertama digunakan. Saat krisis, penurunannya bisa lebih tajam karena pembeli berkurang dan orang memilih kebutuhan pokok. Menjual mobil dengan harga wajar menjadi sulit, sementara kebutuhan dana datang lebih cepat. Biaya perawatan tidak ikut turun. Pajak, servis, asuransi, suku cadang, dan bahan bakar tetap harus dibayar. Jika pendapatan terganggu, kendaraan yang jarang dipakai hanya memperbesar tekanan pada arus kas. Disinilah perbedaan antara barang konsumtif dan aset produktif terlihat. Kendaraan yang hanya dipakai untuk gaya hidup menghabiskan nilai.
Kendaraan yang membantu usaha, distribusi, jasa antar, atau operasional kerja justru dapat menghasilkan pemasukan. Masalahnya bukan pada mobil atau motor itu sendiri, melainkan fungsi ekonominya. Kendaraan sederhana yang aktif menghasilkan uang bisa lebih berharga daripada mobil mewah yang hanya terparkir dan menunggu biaya berikutnya. Sebelum membeli kendaraan mahal, hitung biaya kepemilikannya. Tanyakan apakah benda itu memperkuat kondisi finansial atau hanya memberi kesan sukses. Keputusan kecil hari ini bisa menentukan ruang gerak saat keadaan berubah. Di masa sulit, nilai sejati tidak ditentukan oleh merek, desain, atau harga saat dibeli. Nilai ditentukan oleh manfaatnya. Aset yang membantu menghasilkan, menghemat biaya, atau menjaga mobilitas akan bertahan lebih baik daripada barang yang hanya memuaskan gengsi. Gaya hidup sering menyamar sebagai kekayaan. Barang bermerek, gawai terbaru, koleksi mahal, dan layanan premium membuat seseorang terlihat mapan. Namun ketika pendapatan terganggu, semua itu jarang mampu melindungi keuangan. Nilai barang konsumtif bergantung pada tren dan minat pasar. Begitu krisis menekan daya beli, pembeli menghilang. Barang yang dulu diburu bisa sulit dijual, bahkan harus dilepas jauh di bawah harga belinya. Masalah terbesar bukan hanya harga yang turun, tetapi biaya yang terus berjalan. Langganan, perawatan, penyimpanan, pembaruan perangkat, dan kebiasaan belanja kecil dapat menguras kas tanpa terasa. Banyak orang menyebut semua barang mahal sebagai aset. Padahal, sesuatu baru layak disebut aset jika mampu menjaga nilai, menghasilkan uang, atau mengurangi biaya. Jika terus meminta pengeluaran, benda itu lebih dekat pada kewajiban. Hadiah atas kerja keras tetap boleh dinikmati, namun batasnya harus jelas, jangan sampai keinginan terlihat berhasil membuatmu kehilangan kemampuan bertahan. Kebebasan finansial lebih penting daripada pengakuan sementara. Saat keadaan berubah, kebutuhan dasar akan selalu dicari. Makanan, air, energi, kesehatan, dan alat kerja memiliki fungsi nyata. Sebaliknya, barang prestise mudah kehilangan pasar karena orang memprioritaskan keselamatan hidup. Periksa pengeluaran yang hanya menjaga citra. Kurangi benda yang jarang digunakan, hentikan biaya berulang yang tidak penting, lalu arahkan dana ke tabungan darurat, keterampilan, atau aset produktif. Kekayaan sehat tidak selalu terlihat, tetapi terasa ketika tekanan datang. Properti sering disebut aset paling aman, karena tanah tidak bisa hilang. Kalimat itu terdengar meyakinkan, tetapi hanya benar secara fisik. Secara ekonomi, rumah dan tanah tetap bergantung pada lokasi, permintaan, serta kemampuan pasar membeli. Ketika krisis menekan pendapatan, pembeli berkurang. Suku bunga bisa naik, cicilan menjadi berat, dan penjualan berlangsung lama. Aset bernilai besar di atas kertas belum tentu membantu saat uang tunai dibutuhkan cepat. Beban properti tidak berhenti ketika pasar membeku. Pajak, perawatan, renovasi, keamanan, dan cicilan tetap berjalan. Jika bangunan tidak menghasilkan pemasukan, pemilik terus membayar untuk menjaga aset yang sulit dicairkan. Disinilah perbedaan properti konsumtif dan produktif terlihat. Rumah kontrakan, lahan pertanian, gudang usaha, atau bangunan sewa memiliki fungsi ekonomi. Sebaliknya, rumah kedua yang kosong hanya mengikat modal dan menambah biaya. Banyak orang membeli properti karena takut tertinggal. Mereka percaya harga akan selalu naik, lalu mengambil utang besar tanpa menghitung arus kas. Saat kondisi berubah, aset demi gengsi justru harus dijual dalam keadaan terdesak. Sebelum membeli atau mempertahankan properti, periksa 3 hal. Apakah lokasinya tetap dibutuhkan? Apakah menghasilkan pendapatan? Dan apakah biaya tahunannya masih masuk akal? Harga tinggi saja tidak cukup menjadikannya aset kuat. Dalam masa sulit, properti terbaik memiliki fungsi nyata, arus kas jelas, dan utang terkendali. Jika sulit dijual, tidak menghasilkan, serta terus meminta biaya, nilainya bisa berubah menjadi beban yang perlahan melemahkan daya tahan finansial. Aset digital spekulatif menjadi jebakan berikutnya. Kripto, token baru,
dan proyek berbasis tren sering terlihat menjanjikan karena nilainya dapat naik cepat. Namun lonjakan harga tidak selalu berarti fondasinya kuat. Saat pasar dipenuhi optimisme, banyak orang membeli karena takut tertinggal. Mereka tidak memahami kegunaan aset, pihak pengelola, keamanan penyimpanan, atau cara keluar ketika harga jatuh. Investasi pun berubah menjadi taruhan emosional. Dalam krisis, sentimen dapat berbalik dalam hitungan jam. Regulasi baru, kegagalan bursa, serangan siber, atau kepanikan massal bisa menghapus sebagian besar nilai. Aset yang mudah dibeli belum tentu mudah dijual. Teknologi membuka peluang besar, tetapi bukan jaminan keselamatan. Nilai digital tetap membutuhkan kepercayaan, jaringan, dan akses. Jika akun terkunci, kata sandi hilang, atau platform berhenti, kepemilikanmu bisa menjadi angka tanpa kendali. Bukan berarti semua aset digital harus dijauhi. Instrumen dengan manfaat nyata, ekosistem aktif, dan tata kelola jelas dapat menjadi bagian portofolio. Namun porsinya harus sesuai kemampuanmu menanggung kerugian. Jangan memakai dana darurat, uang kebutuhan pokok, atau hasil utang untuk mengejar keuntungan cepat. Aset volatil tidak cocok menjadi pondasi utama. Keuangan tetap harus ditopang arus kas sehat, dana cadangan, dan penghasilan stabil. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan sumber harapan berlebihan. Pelajari sebelum membeli, batasi porsi, simpan dengan aman, dan siapkan strategi keluar. Dalam krisis, disiplin jauh lebih berharga daripada keberanian tanpa perhitungan. Aset terkuat saat krisis bukan selalu benda. Waktu, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi sering menjadi penyelamat ketika tabungan menipis, pekerjaan hilang, atau pasar berubah. Orang yang mampu menciptakan nilai tetap punya jalan untuk bangkit. Keterampilan memasak, memperbaiki barang, menjual, bertani, mengelola teknologi, atau membangun usaha kecil bisa menjadi sumber penghasilan baru. Ilmu yang dapat digunakan jauh lebih tahan dibanding barang mahal yang hanya tersimpan. Hal lain yang perlu dikendalikan adalah utang. Saat ekonomi stabil, cicilan terasa ringan. Ketika pendapatan turun dan bunga naik, utang konsumtif berubah menjadi jerat. Kurangi kewajiban yang tidak menghasilkan dan jaga arus kas tetap sehat. Diversifikasi bukan sekadar membeli banyak instrumen. Keseimbangan yang kuat mencakup dana cair, aset produktif, perlindungan dasar, keterampilan, serta sumber penghasilan tambahan. Tujuannya mencegah satu kegagalan menghancurkan semuanya. Jaringan sosial juga bernilai besar. Keluarga, teman, komunitas, dan mitra usaha dapat membuka akses informasi, bantuan, pekerjaan, atau peluang baru. Dalam keadaan sulit, kepercayaan sering bekerja lebih cepat daripada uang. Periksa asetmu dengan jujur. Mana yang menghasilkan, mana yang menjaga daya beli, dan mana yang hanya menguras biaya. Kurangi gaya hidup berlebihan, lunasi utang buruk, tambah kemampuan, dan bangun cadangan yang mudah diakses. Krisis 2030 bukan kepastian dengan tanggal yang bisa diramal, tetapi risiko ekonomi selalu ada. Rahasia uang mengajakmu bersiap tanpa panik. Bagikan video ini, tulis pendapatmu, dan subscribe agar keputusan finansialmu semakin matang